Fenomena baru muncul di kawasan wisata Gunung Bromo, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Probolinggo, Jawa Timur. Wisatawan yang disuguhi panorama alam seperti Bukit Teletabis, pasir berbisik hingga memburu matahari terbit, kini juga disuguhi embun beku. Embun beku ini biasanya muncul di bulan Juli hingga Agustus yang merupakan puncak suhu dingin hingga mencapai 3 derajat Celcius. Embun beku akan ditemukan di sepanjang lautan pasir dan rerumputan di sekitar kaldera. Fenomena embun beku bisa dinikmati pengunjung pada pagi hari sebelum matahari menyinari area lautan pasir. Tak hanya di Gunung Bromo, embun beku juga terlihat di kawasan Ranupane, Lumajang. Pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menghimbau pengunjung melengkapi diri dengan baju hangat. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, Anyus melaporkan. Seorang wanita muda tertangkap basah saat akan menjual emas hasil curian kakak iparnya. Sementara di Gorontalo, seorang wanita ditangkap polisi karena penggelapan belasan unit laptop demi membiayai sang pacar. Seorang wanita muda tak berkutik saat tertangkap basah membawa emas hasil curian milik korban yang dikenalnya. Tak kuasa menahan emosi, korban berusaha menyerang pelaku, namun dilerai warga. Korban pun histeris dan pingsan hingga dibantu warga masuk ke dalam rumah. Sebelumnya korban kehilangan emas batangan antam seberat 20 gram, berbagai jenis perhiasan emas 24 karat sebesar 2.000 gram, dan uang tunai 40 juta rupiah, dengan total kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku. Pelaku merupakan komplotan yang berperan menjual emas hasil curian kakak iparnya. Dia ini adalah sebagai penjual hasil dari kejahatan tersebut yang berupa emas, di mana hubungan saudara tari ini mempunyai hubungan kerabat selaku kakak ipar. Polisi juga mengamankan 2 pelaku lain dan memburu 1 orang yang masih buron. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, Ainus melaporkan. Mahasiswi salah satu universitas di kota Gorontalo ini hanya bisa pasrah saat digelandang petugas Polresta Gorontalo Kota. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penggelapan 11 unit laptop. Kasus ini terungkap dari laporan salah seorang teman kuliah tersangka. Modusnya meminjam laptop korban dengan alasan mengerjakan tugas, namun setelah berbulan-bulan tidak kunjung dikembalikan. Ternyata korbannya ada 11 orang di 3 tempat yang berbeda. Ironisnya, aksi itu ia lakukan untuk memenuhi dan membiayai gaya hidup sang pacar yang gemar judi online. Alasan bahwa laptop ini digunakan untuk mengerjakan tugas kuliahnya yang belum selesai. Namun ternyata laptop ini dia gadaikan kepada ada dua gerai tempat pegadaian, tentunya di sini kota dan 3, 2 di kota dan 1 di daerah Bonebolangi Kabupaten. Kini tersangka terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Dari kota Gorontalo, Nur Faizil Hasan, Ainus melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil menabrak pohon saat berusaha kabur dari kejaran patroli polisi. Aksi kejar-kejaran mobil di kawasan Suramadu, Jawa Timur itu terekam kamera pengendara. Aksi kejar-kejaran mobil patroli polisi dengan sebuah minibus terjadi di kawasan Suramadu hingga masuk jalanan desa di Bangkalan. Bak adegan dalam sebuah film action, mobil patroli polisi berusaha mengejar sebuah minibus hingga menghebohkan pengendara lain dan warga sekitar. Upaya pelarian mobil mencurigakan ini terhenti setelah masuk ke jalanan sempit dan menabrak pohon di Desa Petra. Namun 2 orang penumpang mobil meloloskan diri. Sebelumnya, polisi patroli mencurigai sebuah mobil yang tiba-tiba putar arah dan langsung tancap gas. Dari dalam mobil, petugas menemukan sejumlah barang ilegal, mulai dari tumpukan ribuan bungkus rokok tanpa cukai serta seperangkat alat untuk mengonsumsi narkoba. Kendaraan yang dicurigai itu belok kiri ke arah perkampungan dan akhirnya terhenti dan menabrak pohon. Setelah dilakukan pengecekan, disaksikan oleh masyarakat di dalam kendaraan tersebut ditemukan rokok tanpa cukai dan beberapa alat yang diduga untuk
digunakan untuk narkoba. Kini seluruh barang bukti dibawa ke kantor PJR 8 Suramadu. Polisi juga akan segera berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai terkait keberadaan rokok ilegal itu. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Diduga depresi, seorang pria di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur nekat membakar rumah orang tuanya. Sementara di Depok, kebakaran melanda Rumah Sakit Citra Arafik hingga pasien terpaksa dipindahkan. Api berkobar membakar rumah milik Arjo, warga desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Sejumlah warga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Tak berapa lama, petugas pemadam kebakaran datang dan berhasil memadamkan api. Naas bangunan rumah yang terbuat dari kayu itu habis terbakar beserta seluruh isinya. Menurut keluarga, rumah itu sengaja dibakar anak pemilik rumah, Sunarko, 39 tahun. Diduga pelaku depresi setelah istrinya meninggal dunia 2 minggu lalu. Selain rumah milik orang tuanya, pelaku juga membakar kandang ternak kambing yang ada di belakang rumah. Kini pelaku telah dibawa pihak keluarga dan kepolisian ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk pemeriksaan kejiwaan. Anaknya yang pusing tinggal istrinya. Nah, terus itu ingin bakar rumahnya ibunya. Korban ini memiliki riwayat adanya gangguan kejiwaan yang mana dari tahun 2010 sudah menjalani perawatan. Hal itu diperparah lagi semenjak istrinya yang meninggal dunia yang menyebabkan kondisi kejiwaannya semakin terguncang. Akibat kejadian ini, keluarga alami trauma dan mengungsi ke rumah kerabat terdekat. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pasien dan pengunjung panik saat api berkobar di Rumah Sakit Citra Arafik, Depok, Jawa Barat. Para pasien langsung dibawa ke tempat yang lebih aman. Pasca kebakaran, polisi memeriksa lokasi kejadian dan meminta keterangan manajemen. Kebakaran itu diduga dipicu nyala api rokok yang menyambar genset utama. Ini di luar gedung apa? Utama, jauh. Ini gedungnya di sini. Ini gensetnya di sini. Nah, akibat ada orang merokok di depan di area sini mengakibatkan apa? Kena genset, percikan genset. Nanti kita tanya orangnya, tapi kelalaiannya di mana, misalnya perlu di jalan, kita jalani lagi. Tercatat ada 50 pasien yang dipindahkan ke rumah sakit terdekat akibat peristiwa kebakaran. Sementara itu, setelah perbaikan, pihak rumah sakit menjamin pelayanan bisa beroperasi kembali. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, pedagang pasar di Jember, Jawa Timur menjadi korban emak-emak pengedar uang palsu. Para pedagang pun kini waspada melengkapi diri dengan alat deteksi. Seorang pedagang merekam uang palsu yang diterima dari seorang pembeli di pasar Mumbul Sari, Jember, Jawa Timur. Uang kertas palsu pecahan ratusan dan 50 ribuan baru diketahui setelah pedagang melihat dengan teliti secara kasat mata maupun dengan alat deteksi. Pelaku umumnya beraksi saat pembeli ramai sehingga pedagang kesulitan mendeteksi satu persatu uang pembeli. Tak hanya di pasar Mumbul Sari, peredaran uang palsu juga marak di pasar Tanjung. Salah seorang pedagang mengaku sudah 3 kali mendapatkan uang palsu dari pembelinya. Ketemunya gimana? Langsung ketemu kembali langsung anone deh aku. Ada alatnya ya. Iya. Itu kok bisa tahu kalau itu palsu gimana, Pak? Gambarnya tidak sama. Gambarnya tidak sama. Langsung di palsu itu putih, langsung bilang putih. Betul ya. Warga terutama pedagang terus waspada dengan maraknya uang palsu dan melengkapi diri dengan alat deteksi. Sementara itu, ciri uang palsu diantaranya teksturnya seperti kertas biasa, benang pengaman yang menyatu, hingga kedetunan netra tak terasa saat diraba dan tidak ada retroverso saat diterawang. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.
Setelah dibuntuti petugas, seorang pria berinisial TF yang diduga kurir narkoba ditangkap di Cipayung, Jakarta Timur. Saat diperiksa, pelaku ternyata membawa narkoba yang disembunyikan dalam boneka anak. Di rumah kontrakannya, polisi juga menemukan 12 paket narkoba jenis sabu. Total ada 6 kg sabu yang disita polisi. Selanjutnya, pelaku berikut barang bukti dibawa polisi ke Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Penyidik juga masih mengejar satu pelaku berinisial KR yang diduga berperan sebagai bandar. Pelaku kini dijerat pasal Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah di Blora, Jawa Tengah digerebek petugas karena menjadi tempat produksi gula Jawa palsu. Gula Jawa palsu tersebut diduga berbahan dasar cairan pengawet. Sebuah rumah di Kelurahan Tambak Romo Cepu, Blora, Jawa Tengah digerebek petugas Dinas Kesehatan karena diduga dijadikan sebagai tempat usaha pembuatan gula Jawa palsu. Di lokasi itu, petugas menemukan ribuan keping gula Jawa siap edar. Dari hasil pemeriksaan petugas, gula Jawa palsu tersebut diduga berbahan dasar pengawet cairan arum manis. Bahan dasar tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi manusia. Petugas saat ini telah mengambil sampel gula Jawa tersebut untuk diperiksa di laboratorium. Jangka lama bisa gangguan ginjal maupun kanker. Gula Jawa yang diproduksi ini ada bahan-bahan berbahaya enggak dari temuan? Di indikasinya menggunakan gula dari arum manis. Jadi arum manis, produk olahan arum manis dijadikan bahan baku dari gula Jawa. Industri gula Jawa ini diperkirakan sudah berproduksi selama 1 tahun. Jika terbukti memproduksi gula Jawa palsu, petugas akan langsung menutup usaha. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, harga eceran tertinggi minyak kita kini naik menjadi Rp15.700 per liternya. Meski sudah naik, minyak goreng bersubsidi itu tetap dijual lebih mahal di pasaran. Harga minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Jakarta dikeluhkan oleh warga. Di Pasar Senen, Jakarta Pusat, minyak goreng bersubsidi ini tembus di kisaran Rp17.000 per liternya. Padahal harga eceran tertinggi minyak kita yang baru ditetapkan pemerintah hanya Rp15.700 per liternya. Kenaikan harga minyak kita di atas HET itu terjadi sejak sebulan terakhir lantaran stok menipis dari pemasok. Kalau pasokannya banyak, pasti harganya masih normal-normal aja. Tapi kalau pasokannya berkurang, ya mau nggak mau tinggi. Kadang dapat masih HET yang lama, tapi seringnya sih HET yang baru. Ya harapannya sih buat pemerintah ya distabilin lagi harganya gitu ya. Karena semuanya kan bukan hanya minyak, sayur yang harganya naik kan. Untuk bahan-bahan yang lain juga naik gitu. Jadi agak-agak berat gitu loh. Pemerintah resmi menaikkan HET minyak kita menjadi Rp15.700 dari harga awal Rp14.000 per liternya. Meski sudah naik, minyak goreng bersubsidi itu tetap dijual lebih mahal. Dari Jakarta, Syahreza Muhammad Koirudin, iNews melaporkan. Api melalap ratusan paket yang tengah diangkut truk box jasa pengiriman di depan pos polisi Gunung Gedangan, Magersari, Mojokerto. Petugas damkar segera ke lokasi untuk melakukan penyemprotan untuk menjinakkan api. Akibat kejadian ini, ratusan paket berisi berbagai jenis barang ludes terbakar dan sebagian paket lainnya rusak. Beruntung truk dan pengemudi selamat. Truk box sendiri tengah mengantar paket dari Gresik menuju ke Mojokerto. Namun saat di lokasi terlihat api dan asap pengepul hingga menghentikan laju truk depan pos polisi. Akibat kebakaran ini, arus lalu lintas dari Surabaya menuju Mojokerto sempat terganggu karena proses pemadaman. Kasus kebakaran ini pun tengah didalami penyidik Polresta Mojokerto. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, atap bangunan SMA Taruna Nusantara yang masih dalam tahap pembangunan ambruk di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ambruknya atap diduga akibat diterjang angin kencang yang membuat baja ringan penahan ambrol. Ambruk gedungnya.
Atap bangunan SMA Taruna Nusantara yang tengah dalam pembangunan ini ambruk di Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Akibat kejadian ini 5 pekerja bangunan menderita luka tertimpa material atap. Menurut warga, kejadian terjadi saat pekerja melakukan aktivitas pekerjaan di lokasi kejadian. Namun tiba-tiba angin kencang menerjang hingga membuat rangka atap bangunan dari baja ringan roboh. Bangunan sendiri masih dalam proses penyelesaian yang akan dipergunakan untuk asrama siswa. Yang roboh itu adalah atap, bukan bangunan pokok yang tembok, bukan. Hanya atap. Dan roboh itu disebabkan karena belum selesai pembangunan, angin masuk. SMA Taruna Nusantara di Malang ini sendiri hingga kini masih dalam tahap pembangunan fasilitas gedung sekolah dan ditargetkan akan mulai dibuka pendaftaran siswa baru pada tahun depan. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.